Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali ya kita dapat berjumpa kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di program Bincang Lifestyle. Nah, kali ini juga kita akan berbincang-bincang dan juga membahas sebuah tema yang tentunya nggak kalah menarik nih dari tema-tema di sesi sebelumnya. Dan juga pemirsa, untuk membahas tema kali ini, saya juga sudah mengundang dua narasumber kita nih, narasumber kita yang juga cantik-cantik. Nah, apa sih tema pada sesi kali ini? Yaitu tentang meditasi dan konsentrasi. Nah, seperti yang kita tahu ya pemirsa, untuk meningkatkan konsentrasi kita ini, kita juga butuh ya yang namanya meditasi nih. Nah, olahraga apa sih yang cocok untuk meningkatkan konsentrasi ini? Salah satunya yaitu yoga. Dan seperti yang kita ketahui juga ya pemirsa, yoga ini sangat bermanfaat. Selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita, ternyata yoga ini juga dapat meningkatkan konsentrasi kita. Nah, narasumber kita tentunya sangat cocok untuk membahas tema kali ini. Namun sebelumnya nih, pemirsa yang juga ingin join bersama kita di studio bisa melalui nomor telepon interaktif ya di 07113114454. Nah, langsung saja nih pemirsa, kita udah kedatangan dua narasumber kita yang cantik-cantik tentunya. Yang pertama adalah Ibu Karlina Dewi selaku yoga instructor ya. Halo Ibu, apa kabar? Baik ya, baik, pasti baik. Dan juga di samping kita nih pemirsa ada juga Ibu Ivoni selaku pendamping instruktur. Ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik ya. Semoga juga pemirsa yang ada di rumah nih senantiasa diberikan kesehatan juga seperti kita yang ada di studio ya Bu ya. Nah ini Ibu Karlina Dewi nih, saya bagusnya manggil apa nih? Kalau biasanya coach boleh. Oh coach boleh ya. Karena namanya Dewi jadi Coach Dewi Alung biasanya. Oh, Coach Dewi Alung nih biasanya pemirsa. Oke. Nah Coach, jadi kan kita tema sekarang nih meditasi dan konsentrasi ya Coach ya. Dan tentunya salah satu olahraga yang cocok nih yoga nggak sih Coach? Kalau menurut Coach gimana nih? Iya, yoga sangat cocok untuk membantu kita konsentrasi. Jadi kita dengan gerakan-gerakan yoga kita bisa mengapresiasikan tubuh kita. Terus meditasi itu kita juga bisa merasakan kita sendiri, tubuh kita sendiri, pikiran kita sendiri bisa menyatu dengan alam. Jadi dengan meditasi dan yoga kita bisa balance dalam kehidupan. Jadi kita dapat balance ya dengan melalui yoga ini tentunya ya sangat cocok untuk meditasi jaga konsentrasi. Ya karena yoga itu salah satunya melatih fokus. Melatih fokus ternyata pemirsa. Nah sebelum kita bahas lebih lanjut tentu kita akan tanya dulu nih olahraga yoga itu tuh apa sih dan asal usulnya tuh seperti apa sih? Boleh dijelaskan Coach Dewi? Ya, yoga itu adalah olahraga penyatuan diri dengan Sang Pencipta dan alam. Itu yoga itu dari India 3000 sebelum Masehi yang lalu. 3000 sebelum Masehi. Ternyata lalu, iya. Yoga ini juga olahraga paling tua. Salah satu paling tua ya. Betul, benar-benar. Nah, jadi diciptakan oleh orang India, banyak yoga itu banyak macamnya. Nah, jadi mereka itu dan gerakan-gerakan yoga juga sangat membantu dengan penyatuan diri kita dengan alam. Penyatuan yang penting adalah yoga itu dapat menyatukan diri kita dengan alam ya. Mengerti dan memahami ya. Nah itu kalau boleh tahu juga Coach, jenis-jenis dari yoga sendiri itu apa aja sih Coach? Yoga banyak, jenis-jenisnya banyak. Biasanya kalau yang sehari-hari kita lakukan ada Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Yin Yoga, Karma Yoga, banyak ada beberapa tahapan, berapa tingkatan, berapa macam gitu.
Nah, kalau biasanya kalau tuh sehari-hari kita lakukan hatha yoga. Hatha yoga Ya, ya. hatha yoga. Nah itu boleh dijelasin sedikit nggak? Hatha itu adalah H itu dari matahari, Ta itu ada bulan. Jadi hatha itu adalah keseimbangan, ya keseimbangan ya seperti siang dan malam. Jadi keseimbangan buat tubuh kita, ada happy, ada sedih, ya semacam. Oh itu hatha. Ya hatha. Kalau astanga itu olahraga paling lama, itu astanga itu tangga, 8 tangga. Ada 8 ya. tangga itu. Terus gimana ada itu? 8 tangga itu olahraga lama yang olahraga nenek paling lama sekali awalnya yoga. Terus ada yin yoga. Nah yin yoga itu adalah diri kita yin dan yang, hitam dan putih. Ya jadi lebih kepada kita kalau penyembuhan lah, boleh dikata penyembuhan untuk diri gitu. Relaksasi, terakhir ada relaksasi. Oh relaksasi, jadi relaksasi ini juga salah satu dari jenis yoga itu sendiri ya Coach ya? Jadi ada healing, dia seperti bentuknya healing. Relaksasi lebih kepada memahami diri, lebih pada diam gitu. Nah, itu termasuk di olahraga-olahraga yang yin dan yang, healing dan meditasi, relaksasi. Oke, kalau boleh tahu ini Coach, tadi kan ada beberapa jenis yoga sendiri dan itu sudah jelaskan juga ya manfaatnya juga. Nah ini apakah ada yang tadi Coach bilang, ada tingkatan-tingkatannya ya? Jadi kalau yang biasa hari-hari itu hatha. Jadi ya, yang sehari-hari itu kita pakai misalnya hatha itu ada basicnya. Hatha itu ada basicnya, hatha itu ada advance yang ada lebih tinggi lagi. Jadi tapi biasa kita pakai hatha yang basicnya. Terus hatha itu ada flow-nya, gerakan seperti kita menari. Nah, menari. Kalau astanga itu baku. Memang sudah ada bukunya. Dia ada bukunya. Iya, sudah ada bukunya. Jadi udah jelas gerakannya. Udah jelas tangganya, apa. udah jelas susunan tangga gitu. itu namanya astanga itu tangganya udah jelas. Kalau yin yoga itu lebih kepada berdiam diri, lebih merasakan misalkan apa rasa sakit gitu, berdiam diri dengan merasakan rasa sakit. Gitu. Kalau biasa hari-hari di kelas biasanya kita pakai itu hatha kelas itu ya adalah vinyasa, gerakan yang mengalir terus seperti air. Itu yang biasa kita pakai, atau bisa jadi di kelas power, hatha power. Ya, power gitu. Hatha power itu biasa dipakai di kelas-kelas biasa di kita sehari-hari. Oke, baik. Tapi ini kan berarti dari beberapa jenis ini manfaatnya juga berbeda-beda ya Coach ya. Kalau misalnya manfaat yang untuk sehari-hari ini lebih ke relaksasi tadi atau bagaimana Coach? Jadi kalau hatha itu, kalau yoga itu kan ada gini, yoga itu apa yang kita latihkan? 4, sendi, saraf, tulang sama otot. Nah, kalau kita gerakannya, ya kalau yang hatha, terus ada gerakannya 2, power dan vinyasa. Kalau power itu kan berdiam diri. Ya kita berdiam diri dengan menahan berat tubuh kita sendiri. Itu kita melatih tulang. Oh, itu melatih tulang. Ya, kalau gerakan vinyasa itu gerakan yang terus menerus mengalir seperti air, itu melatih sendi. Jadi sendi terus gerak satu gerakan sendinya satu napas, iya. Jadi sendinya kuat. Nah, itu jadi ada manfaatnya gitu. Iya, benar. Nah, kalau yin yoga tadi aku bilang untuk lebih kepada apa ya, recover diri ya, gitu. Nah sekarang kita beralih ke Mbak Ivoni nih pemirsa. Jadi Mbak Ivoni ini sebelum menjadi pendamping instruktur ternyata beliau ini juga salah satu murid ya Coach ya. Jadi dari awal belajar dulu, benar ya Mbak Ivoni. Nah itu kita boleh cerita dulu Mbak Ivoni. Mbak Ivoni itu gimana sih dari awalnya menjadi peserta nih, sekarang menjadi pendamping instruktur, boleh diceritakan Mbak? Ya. Saya ikut yoga itu tahun 2018 sudah cukup lama. Oh iya. Iya, waktu itu saya memang ada sedikit masalah di kesehatan utamanya ya, karena ada saraf kejepit. Oh, iya, makanya saya nggak boleh olahraga yang terlalu berat. Berat-berat. Ya, nah waktu ikut pertama kelas yoga yang dibenerin itu postur tubuh. Postur tubuh dulu ya. Gini cara duduknya, postur tubuh kita. Karena kadang-kadang kalau kita, kata Mbak Dewi kan, kalau kita
jalan atau itu sehari-hari misalnya bawa tas kan lebih banyak di kanan. Iya, benar. Jadi akhirnya kan lebih bertumpu di kanan, nggak tidak balance. oh, Ya. benar. Nah, akhirnya saya banyak dibantu oleh Coach Dewi ini untuk memperbaiki postur tubuh, olah tubuh. Akhirnya keluhan-keluhan yang tadinya saraf kejepit kan sungguh gak nyaman gitu-gitu jadi berangsur-angsur Membaik enak, ya. ya. Badan jadi enak ya, jadi rileks lagi. Iya, lebih ringan jadinya. Itu yang saya rasakan. Jadi udah dari 2018 sampai sekarang ternyata merasakan manfaatnya banyak sekali ya, Mbak Banyak Ivoni ya. sekali, Jadi ya. sekarang jadi melanjutkan untuk jadi pendamping instruktur ya. Iya. Jadi pemirsa juga ternyata yoga ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita nih pemirsa. Nah, untuk mengetahuinya juga nih Coach, saya juga boleh nanya-nanya ya Coach ya. Seperti misalnya Mbak Ivoni ini. Ternyata awalnya dari awalnya sakit pinggang ya? Iya, saraf kejepit. Saraf kejepit HNP ya, HNP, ya. Mbak Ivoni ya. Itu kalau dari Coach sendiri gimana sih? Apakah yoga itu memang sangat bermanfaat ataupun berdampak bagi kesehatan tubuh kita? Iya, sangat berdampak. Iya. Seperti kalau Mbak Ivon kan HNP, Iya. ada gerakan-gerakan tertentu yang dibolehkan dan tidak dibolehkan pada saat kita melakukan yoga. Jadi dia datang ke kelas yoga, masalahnya apa, Iya. dia akan cerita sama kita. Jadi kalau HNP apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Jadi dia beda kasus, beda penanganan juga ya Coach iya. ya. Ini karena yoga itu akan manfaatnya beda-beda kepada diri sendiri. Gitu. Tapi selain untuk tubuh nih, katanya juga yoga ini bermanfaat sekali bagi mental kita nih pemirsa. Itu benar nggak sih Coach? Betul, sangat betul sekali. Jadi kalau kita biasanya akan ada perubahan kalau kita continue melakukan yoga 6 bulan. 6 bulan Ya, di dalam tulang sendi itu akan terjadi. Di dalam mental, kalau misalkan kita tidak fokus, satu, kita akan melatih fokus. Yang kedua, emosi. Emosi? Ya, dia akan menstabilkan emosi. Karena kita bermain dengan hormon juga. Jadi yoga itu hormon juga, hormon endorfinnya akan bagus, hormonnya akan bagus. Baik, berarti pemirsa selain berdampak sekali bagi kesehatan tubuh, mental, dan juga rohani ya. Rohani, betul. Itu juga bisa diperbagus nih kalau kita continue melakukan yoga. Itu minimal 6 bulan. 6 bulan ya? itu akan terasa terjadi perubahan besar. Itu sudah ada penelitiannya. Oh, sudah ada penelitiannya juga. Iya. Boleh jelaskan sedikit lah Coach. Ya, karena gini, dengan kita melakukan yoga paling sedikit seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Ya, di dalam tubuh kita akan terjadi perubahan, terutama yang pertama postur sudah pasti. Oh, postur sudah pasti. Oke. Yang kedua kita akan lebih enak dalam membawa diri, maksudnya tuh lebih rileks, lebih santai. Lebih santai. Jadi kalau orang banyak pikiran nih udah Iya, nggak stres lagi gitu. Ya, pengaruhnya sangat besar. Yang ketiga itu emosi ya. Ya, stres tadi nyangkut dengan emosi ya. Jadi kalau kita bisa memanage stresnya dengan baik, ya jadi emosinya juga akan bagus. Dan juga hormon. Hormon ini tapi menarik ini Coach. Kok bisa sih yoga mempengaruhi hormon? Itu gimana Coach? Jadi kan kalau ada yoga karena dengan melakukan yoga hormon kita itu akan bagus, terutama cewek. Iya. Gerakan-gerakan yoga itu bukan dari dalam bentuk fisik ya, dari dalam 12 organ tubuh juga atas bawah. Pikiran. Kenapa bisa? Karena ada gerakan-gerakan yoga itu yang bentuknya inversion. Inversion itu kepala di bawah, kaki di atas, kita balik. Selama ini kan kita kepala di atas, jantung di bawah. Iya, benar. Kita balik, kepala kita bawa ke bawah, jantung kita bawa ke atas. Nah, di dalam ilmiah kedokterannya, pada saat kita melakukan inversion atau kepala di bawah, otomatis kaki kita di atas atau bawah. Di dalam tulang ekor kita itu ada darah yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam sumsum tulang belakang dan masuk ke dalam otak. Nah, dari otak itu akan ditransfer ke seluruh tubuh. Itu penelitiannya. Jadi udah ada baku itunya penelitiannya. Jadi nggak diragukan lagi lah ya kalau misalnya pemirsa nih banyak yang meragukan yoga nih apa sih gerakannya cuma itu doang katanya ya Coach ya. Tapi ternyata banyak sekali loh pemirsa manfaatnya udah dijelasin tadi sama Coach Dewi juga ya. Ya, kalau gerakan basicnya ada beberapa tapi sebenarnya
yoga itu banyak sekali gerakannya, ribuan. Ribuan? Iya, ribuan. Masya Allah. Tapi yang pastinya di tiap gerakan ini dia akan berdampak bagi tubuh kita, iya, kan? Betul. Karena yoga itu ada gerakan-gerakan untuk membuka hip, membuka area dada, gitu. Terus menguatkan sendi-sendi tangan kaki, banyak. Nah, pemirsa, sebelum kita lanjutkan nih perbincangannya, udah sangat menarik banget ya Coach ya. Nah, kita akan melihat promo satu ini dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Lifestyle. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Walaupun sudah bersambung, boleh diputus ba, ya. Cinta Quran, program acara belajar baca Al-Quran dengan metode Iqra. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap hari Senin, pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Nah pemirsa, ini kan kita membahas tema yang sangat menarik ya tentunya, yaitu meditasi dan konsentrasi. Nah disangkut pautkan juga dengan yoga nih. Pemirsa kalau misalnya mau bergabung dengan kami nih, bisa nih lewat nomor telepon interaktif ya, di 0711311454. Nah pemirsa, sebelumnya kita udah bahas ya terkait yoga itu sangat bermanfaat nih bagi kesehatan sendiri. Nah kita langsung ke Coach Dewi juga nih. Nah Coach, ini kalau misalnya manfaat utama, tadi kan kita udah membahas yoga itu gimana sih dampaknya bagi tubuh kita. Kalau untuk bagi kesembuhan penyakit sendiri nih Coach, apakah yoga bisa menyembuhkan beberapa jenis penyakit atau gimana Coach? Iya, selama ini yang aku tahu, tapi bukan dari semua testimoni semua orang, karena yoga itu salah satu penyembuh penyakit darah rendah, lambung, asam lambung, dan paru-paru, seperti asma ya. Dia sangat membantu sekali gerakan-gerakan yoga dengan pernapasan paru-paru. Terus kalau lambung kan kadang-kadang pikir kok bisa dari lambung, asam lambung, ma atau GERD bisa
sembuh dengan yoga. Karena ada pose asana-asana atau gerakan-gerakan yoga itu untuk menstimulasi lambung. Nah, jadi untuk menstimulasi lambung, memberi vitamin buat lambung. Darah rendah, itu tadi yang bilang, kalau kita darah rendah itu kan kita lihat ke atas saja pusing, lihat ke bawah pusing. Nah, dengan melakukan gerakan-gerakan yoga, itu darah rendahnya bisa sembuh. Bisa sembuh ya, karena dia dilatih terus ya Coach dilatih terus dengan apa? Karena yoga kan ada inversinya tadi, dari naik turun, semuanya bergerak kalau yoga itu. Back, tulang belakang juga bergerak. Gitu. Itu secara untuk penyembuhan organ tubuh dalam. Kalau secara fisik tadi kan dia HNP, saraf kejepit, gitu, usaha persendian apa aja bisa. Ini juga menarik ya pemirsa tentunya. Nah, tapi kita langsung aja nih coba nanya ke Mbak Ivoni nih, yang tadi juga katanya sempat merasakan sakit dulu nih di bagian punggung, ternyata setelah yoga itu sembuh pemirsa. Nah, Mbak Ivoni, kalau boleh tahu, selain merasakan dampak di bagian kesehatannya nih, yang tadi bagian punggung ya, apa aja sih dampak yang Mbak Ivoni rasakan nih setelah berlatih yoga kurang lebih 6 tahun berarti ya Mbak ya? Iya, kalau saya dapatnya itu selain tadi ya lebih nyaman dari segi HNP-nya, jadi kalau nyerang tuh enggak terlalu sakit gitu ya. Nah, di samping itu juga untuk pernapasan tadi Coach Dewi sudah sebutkan, untuk pernapasan benar sekali, jadi napas kita lebih panjang. Lebih panjang. Ya, nah contohnya itu kalau misalnya kita ngaji, kadang-kadang kan agak susah ya. Nah, itu juga ngaji jadi lebih enak. Terus berenang, yang saya rasakan berenang. Jadi kalau berenang kan juga perlu napas yang panjang. Nah, dengan yoga saya merasakan sekali untuk olah napasnya itu jadi lebih bagus. Lebih bagus ya. Ya, nah di samping itu juga benar sekali untuk keluhan yang lambung gitu, pencernaan itu bisa teratasi. Nah, untuk orang-orang yang biasanya suka sembelit, agak susah-susah ya, Coach Dewi ya, itu juga enak. Ada beberapa gerakan yang diajarkan itu bisa memperlancar gitu. Jadi makanya jadi lebih langsing. Oh, ternyata juga bisa buat langsing ya pemirsa ya. Kalau Mbak Ivoni, selain dari emosi Mbak Ivoni ataupun mental sendiri itu kerasa juga nggak? Iya betul. Jadi kalau di yoga tadi Coach Dewi sudah sebutkan kan kita banyak meditasi, olah pikiran gitu, menenangkan pikiran. Jadi kalau yang misalnya lagi ada problem, ada permasalahan, biasanya jadi lebih tenang. Dan sehari-hari saya sebenarnya juga termasuk orang yang cepat emosi. Tapi setelah ikut yoga ini jadinya lebih bisa menahan. Jadi kalau misalnya ada satu permasalahan, kita nggak langsung meledak gitu. Jadi kita bisa menarik napas dulu. Nah, baru bisa mengatasi permasalahan-permasalahan. Iya, itu sih. Nah, pemirsa, ini kan sangat banyak sekali manfaatnya nih pemirsa. Nah, Coach Dewi, saya pun kayaknya setelah mendengar penjelasan ini, kayaknya saya juga berminat nih untuk mengikuti kelas yoga ya, Coach ya. Tapi sebelum saya mengikuti kelas yoga ini, pasti kan saya harus mengetahui dulu nih, mungkin ada jenis-jenisnya atau kelas-kelas yoganya yang misalnya saya sebagai pemula tuh harus mengikuti. Itu seperti apa tuh Coach Dewi? Ini kalau pemula biasanya masuk di kelas-kelas basic. Kelas basic namanya? Kelas basic namanya. Jadi untuk pemula masuk di kelas-kelas basic. Karena di kelas basic itu akan diawalin dari pertama kita meletakkan kaki, meletakkan tubuh di atas matras, bernafas. Itu dari situ akan kita diajarin. Tapi dari tadi kan ada Coach Dewi juga sudah membahas terkait olah nafas ya. Itu kalau boleh tahu, ternyata di yoga sendiri dia ada olah nafas ya. Saya jenis pelatihan nafasnya ada ya Coach ya? Iya ada. Namanya pranayama. Pranayama? Ya, pernapasan, banyak pernapasan di yoga, banyak sekali. Tapi itu khusus ya, berarti yoga ini bukan olahraga yang ngasal-ngasal aja nafasnya nih, misalnya kayak olahraga lain cuman kayak lari misalnya nafas aja gitu kan. Jadi kalau yoga ada khususnya juga ya Coach ya? Jadi yoga itu memang pertama-tama diawalin dengan bernafas. Karena kekuatan, kalau nafasnya bagus, kekuatan tubuhnya juga akan bagus. Itu bisa yang membuat perbedaan nafas olahraga yoga sama yang lain apa Coach? Kalau yoga itu bernafasnya melalui hidung.
dia ada banyak macam, ada bernapas melalui hidung dan mengeluarkan lagi melalui hidung sama istri. Ada pernapasan dari hidung keluar dari mulut melalui celah-celah gigi. Jadi ada pernapasan cepat seperti kita kapalabhati, itu bernapas cepat dengan bermain otot perut. Nah, itu bisa bermain otot perut, banyak pernapasannya. Nah, itu yang membuat paru-paru kita akan jadi sehat. Nafas kita akan jadi panjang. Teknik bernafas panjang itu gimana meletakkan lidahnya di mulut. Itu banyak sekali. Ya, ada tips and triknya juga ya. Dan nantinya di kelas yoga ini pasti akan diajarin ya oleh coach-coach ya. Nah, selain teknik pernafasan ini sendiri nih pemirsa, pasti kita juga akan penasaran gerakan-gerakannya itu seperti apa sih, ya kan? Itu boleh mungkin dijelaskan terlebih dahulu nih gerakan-gerakan dasar yoga itu seperti apa? Kalau gerakan dasar yoga itu biasa pertama ya berdiri di atas matras. Ya, terus menekuk tubuh, meletakkan, jadi dia dari atas pinggang sampai ke bawah, tangan di lantai, kaki di lantai, tubuh di lantai, baru naik lagi. Nah itu setiap gerakan itu boleh coach jelasin juga kayak mungkin manfaat-manfaatnya dari tiap gerakan itu coach. Kalau misalkan kita berdiri itu melatih bentuk kaki. Jadi ketahanan tubuh kita itu harus kuat kaki kita. Karena kaki kita penopang utama badan. Nah, bentuk kaki terus postur tubuh. Kalau itu mengangkat tangan ke atas itu membuka area paru-paru. Itu. Terus ada yang menekuk tubuh sama terus gerakan-gerakannya. Nah, nanti kalau itu dipraktekin. Abis ini kita praktekin dulu. Nah, tapi saya masih penasaran nih coach, kalau seandainya itu kan tadi gerakan-gerakan dasar ya coach ya. Nah, kalau seandainya misalnya kayak Mbak Ivoni ini, kan tadi juga ada katanya tingkatan-tingkatannya. Nah, itu tuh apa sih yang membedakan dari tingkatan dasar sampai tingkatan yang lebih lanjutnya? Apakah gerakan yoga itu dari awal nih kita belajarnya sama terus atau seperti apa ini coach? Ada tingkatan. Ada tingkatan. Kita bisa lihat postur tubuhnya itu, kita bisa seorang coach akan tahu postur tubuh membernya. Ada perkembangan. Nah, setelah dia ada perkembangan, kita akan naikkan levelnya sedikit demi sedikit gitu. Dan itu akan terasa di tubuh membernya ya. Jadi pertama kali tuh pasti seorang coach tuh udah tahu nih kayak tubuhnya membernya nih seperti apa nih, dan pelatihannya juga seperti apa, seperti itu ya. Kalau memang misalnya dalam latihan sekali dua kali mungkin sudah bagus sudah berimpact di tubuhnya member nih, nanti ditingkatkan lagi berarti. Ini ada seperti challenge-nya. Jadi sudah ada kemajuan sampai di mana gitu. Jadi dia ada progres, dia ada progresnya juga gitu. Itu kalau boleh tahu coach, kalau misalnya sebenarnya kalau ini saya cuma nanya aja nih ya coach ya. Katanya kalau misalnya orang mau yoga nih harus kurus katanya coach, benar nggak sih gitu? Karena kan kita maaf ya coach ya, katanya karena kalau all yoga tuh kan ada yang kayak coach tadi bilang kepala di bawah katanya kan, dan segala macamnya itu kan pasti mobilitas untuk orang yang badannya besar pasti susah nih gitu. Itu gimana sih coach? Yoga jadi mau kurus bukan gini. Jadi yoga itu bermain dengan teknik. Teknik. Seberapa besarnya tubuh kita tuh bermain dengan teknik. Nah, tekniknya mau kecil mau besar tubuh bobotnya mau apa, kita bermain dengan teknik. Jadi nggak penting ya kalau mau badan besar, badan kecil itu nggak masalah. Yang penting kita datang dulu dengan kemauan kita ya coach ya, dan ada teknik-tekniknya tersendiri. Ada teknik-tekniknya tersendiri. Betul. Dan kalau misalnya nih, benar nggak sih coach kalau gerakan yoga ini nih, kan saya sebagai masyarakat umum yang melihat belum gerakan yoga ini apa gerakan yang lambat ya, maksudnya saya ini masih umum ya, ya coach ya, itu emang banyak membakar kalori dok, coach? Iya. Banyak ya? Banyak. Kalau kalau kita itu bisa 200-300 kalori. Iya, kalori. Sekali sesi? Sekali sesi. 200-300 kalori nih pemirsa, berarti nggak kalah jauh membakar kalori dibandingkan olahraga lain ya coach ya. Nah tentunya ini sangat menarik juga untuk kita bahas ya, namun kita akan membahasnya setelah jeda satu ini. Tetaplah di Bincang Lifestyle.
Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Nah pemirsa, dari sesi pertama dan kedua kita udah membahas terkait gerakan-gerakannya dan juga teori-teori dari yoga itu sendiri. Nah sekarang kita langsung saja minta tolong sama Coach Dewi nih mempraktekkan gerakan-gerakan yoga itu seperti apa sih? Pasti penasaran kan? Nah Coach Dewi boleh ya? Boleh. Kita praktekin dulu ya. Nah ini kita berarti alatnya matras ya? Ya matrasnya bentangin dulu. Oke. Ya, matrasnya bentangin dulu. Ya. Nah, Okay. terus Mbak Ipotnya berdiri di sini. Oke. Ya ini matrasnya beda. Oh, yoga, ini ya, matras jadi yoga itu khusus. Yoga itu punya matras sendiri. Jadi dia tidak sembarangan matras. Ada matras-matrasnya sendiri khusus untuk yoga. Ini aku bilang ini matras pinter. Aja, karena ada ininya kan. Ya, jadi ada kita nggak usah ngeraba-raba lagi di mana letak tangan, di mana letak kaki. Nah, ya sudah nanti ditunjukkan langsung ya. Ya di sini depan. Kayak akan berdiri. Terus tangannya di depan dada, namanya namaste. Nah, siku tangannya menghadap ke bawah. Ya, nah, dari sini biasanya kita mulai dulu dengan setiap kita mengambil napas, kita panjangkan tubuh ke atas. Setiap kita mengembuskan napas, rileks badannya. Jadi ini gerakan dasarnya, basicnya ya, yang umumnya. Jadi biasanya kita pakai untuk warming up. Warming up, ya, untuk warming up. Jadi inhale, angkat tangannya ke atas, Mbak. Ya, ambil napas, lihat dari jari tangan ke atas. Nah, filosofinya dari gerakan ini adalah menyembah Sang Pencipta. Menyembah Sang Pencipta ya, Coach. Jadi tubuhnya lurus seperti gunung, seperti AK1. Terus tekuk badannya ke arah lutut, bergerak dari pinggang. Iya, pegang kakinya. Nah, tekuk lututnya, tangannya samping kaki, kita pegang kakinya. Yang umum saja, karena tidak semua orang itu. Lihat ke depan, angkat mukanya, lihat ke depan. Ini manfaatnya apa untuk tulang belakang? Oh, untuk tulang belakang. Iya, jadi tadi udah aku bilang setiap gerakan yoga ada manfaatnya. Jadi ini untuk tulang belakang, melurusin tulang belakang.
Dan yang terakhir ini mensejajarkan tubuh kita. Jadi kita berdiri sama tinggi, rendah sama itu. Jadi tekuk badannya, cium lututnya, lentur. Nah, ini inversion. Inversion yang sederhana yang dilakukan di yoga. Jadi posisi kepala lebih rendah daripada jantung. Jadi di bawah, terus dari sini tangannya ke matras, Mbak. Kaki kanan, kaki kirinya ke belakang. Ya, dorong. Nah, ini seperti ini. Ini inversion juga, namanya down facing dog. Ini simbol yang pertama kali. Ini untuk apa? Untuk menguatkan pergelangan tangan, kaki, hamstring, otot kaki, ya otot kaki hamstring, dan ini inversion juga lebih optimal, ya. Dari sini turun lututnya ke matras, ya lihat ke depan. Nah, ini table, ini buat pinggang, bisa buat pinggang, buat pengencangan dada, turun badannya ke matras, turun badannya, lurusin badannya, lurusin. Nah, ini putar bahu, ini kobra. Namanya cobra pose, ini buat pinggang. Buat pinggang ya, bagus ya buat pinggang. Paling bagus buat pinggang. Nah, dari sini jinjit kaki, angkat bokong ke atas. Oke, dorong. Iya. Nah, itu. Dari sini baru maju ke depan, kaki kanan, kaki kiri ke depan. Iya. Tekuk tubuh lagi, cium lutut. Iya. Seperti yang tadi ya, Coach, kembali lagi ke awal dan angkat tubuhnya ke atas. Wow, luar biasa sekali ya, itu gerakan itu gerakan dasar yang bisa dijadikan warming up untuk orang-orang basic pertama kali masuk kelas yoga. Tadi juga gerakannya luar biasa ya. Jadi setiap gerakan itu ada manfaat bagi tubuh banyak kita manfaatnya. ya, Coach. Setiap gerakan itu banyak manfaatnya untuk tubuh. Tapi sebelum misalnya kita warming up-nya cukup seperti itu aja, atau katanya nih ada yang harus push up juga atau harus segala macamnya? Itu kalau sudah, dari aku bilang tadi, tingkatannya udah naik lagi. Iya, kalau mau push up 10 kali ya, itu ada tingkatannya. Jadi kalau untuk basic, ya kan basic tanya kelas basic, masuk di kelas-kelas basic dan gerakannya ini dulu. Ini. Tapi, bisa dilakukan beberapa kali, 4-5 kali lah. Coach, kalau misalnya ada gerakan lagi enggak? Kalau misalnya yang manfaatnya tuh banyak banget gitu, selain gerakan-gerakan basicnya, mungkin yang udah kelasnya di atas seperti itu. Banyak ya, banyak Coach, gerakannya untuk penguatan bahu, ya penguatan tulang belakang, penguatan bahu, pinggul, kaki banyak. Jadi dia itu berdiri seperti ini, balance, keseimbangan. Ya, keseimbangan. Terus tangannya ke atas itu buat paru-paru, yang membuka area dada. Tekuk badan tadi inversion, itu tadi yang buat pinggang juga ya kembali gitu. Nah, tadi Coach juga sempat nyinggung katanya bisa untuk meditasi juga nih pemirsa. Nah itu kan kalau saya lihat meditasi katanya ada yang duduk bersila, duduknya seperti ini. Jadi itu benar nggak sih, Dok? Itu boleh juga nggak kita praktikkan, kita bisa lihat juga? Ya kalau meditasi kan ya kita kalau di yoga di sini kita di sini kelas ada tersendiri kelas meditasinya. Kalau untuk kelas basic biasanya kita ganti dengan pernapasan. Pernapasan. Iya boleh dong. Boleh dicontohin nggak pernapasannya seperti apa? Ya kita duduk bisa gitu. Ya duduk dulu. Duduk, kakinya dilipat. Ya silakan kakinya dipilih. Jadi kalau posisi kaki juga ada nih ya? Kaki kanan di dalam cewek. Coach ya, kaki kanan yang di dalam. Iya, kaki kiri yang terus bokong, benerin tulang bokong dulu, putar bahu, spine memanjang, tangannya di atas lutut. Jadi bentuk tangannya satukan tunjuk sama ibu jari, cimudra. Bentar Coach, pelan-pelan Coach. Karena saya baru nih Coach. Ini berarti ini udah benar ya? Iya, betul. Tulang belakangnya diluruskan nih. Diluruskan, tidak tegang. Tidak tegang. Ya, jadi rileks saja, tetap lurus, tidak membungkuk. Tidak membungkuk, Ya, tangannya di atas lutut, satukan telunjuk sama ibu jarinya cimudra. Ya, pandangannya ke depan, tidak boleh menunduk. Tidak boleh menunduk. Ya, jadi di sini ngaruh, Dok. Ngaruh ya. Ngaruh. Ini kalau kita mendekatkan dagu ke dada, itu biasanya napas kita pendek. Napas kita pendek. Jadi kita badannya lurus, mata terpejam, mulut tertutup. Terus membawa konsentrasinya, bawa pandangan matanya ke tengah-tengah kening. Ya, lebih kurang seperti ini.
Iya. Udah benar ya ini ya, Iya, Coach udah ya? benar. Oke. Mata terpejam, konsentrasi, membawa semua konsentrasinya ke dalam ruangan ini. Bawa pandangan matanya ke tengah-tengah kening. Mata ketiga. Ambil napas, panjangkan tubuh ke atas. Hembuskan napas, rilekkan semua otot-otot tubuh. Ambil napas, hembuskan napas perlahan. Satu napas lagi, inhale. Dan hembuskan perlahan, buka kedua matanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan menarik napas, dengan menarik napas kita memanjangkan otot. Mengembuskan napas, kita rilekkan lagi tubuh kita. Oke, tapi emang luar biasa sekali nih pemirsa. Saya aja ngerasa rileks loh barusan. Astaga, kayaknya saya pengen tidur. Jadi untung aja nggak tidur, kita lagi show. Oke, nah ini namanya relaksasi apa? Pernapasan. Oh, ini pernapasan. Ya, di kelas terakhir setelah kita melakukan sesi asana-asana yoga, ada namanya kelas sesi terakhir itu Sapasana. Sapasana. Ya, itu relaksasinya. Jadi tidur, kita setelah melakukan 45 menit gerakan yoga, kita tidur di matras, kita rileks badan kita. Nah, gitu. Jadi di dalam relaksasi itu kita akan merasakan tubuh kita. Dari yang pertama kali masuk kelas yoga, setelah kita melakukan yoga, melakukan relaksasi, kita akan terasa ada perbedaan di tubuh kita. Tapi itu berarti tiap kelas ya? Maksudnya setiap sesinya, setiap kelasnya ya, pasti ditutup dengan relaksasi, karena setelah kita melakukan gerakan yoga itu harus relaksasi. Kalau biasa kita filosofinya dengan relaksasi 5 menit bisa memperpanjang umur 5 tahun. Luar biasa sekali. Nah ini Mbak Ivoni sendiri, saya relax lah tadi ya Mbak Ivoni ya. Kalau Mbak Ivoni sendiri berarti ini udah 6 tahun ngerasain seperti ini ya? Iya. Luar biasa sih pemirsa. Nah ini kalau misalnya nih, kalau seandainya saya lagi banyak pikiran misalnya, nah itu pasti bisa sembuh nggak? Atau maksudnya saya bisa relax nggak? Atau masih terbayang-bayang nih permasalahan saya nih banyak banget misalnya? Iya, beda-beda ya setiap orang. Jadi manfaat yoga itu akan beda-beda ke dalam tubuh masing-masing member. Jadi kalau misalkan ya seperti tadi kita berarti punya masalah ya, berarti kita tidak fokus, ya kan? Iya benar. Ya, tidak fokus. Nah kita masuk kelas yoga, dia akan ada pengaruhnya ke dalam pikiran kita. Ini katanya bisa meningkatkan fokus ya? Meningkatkan fokus, memanage stres, menghilangkan stres yang terlalu berlebihan. Oke, benar Coach. Nah kalau misalnya apa ya Coach ya, itu kalau seandainya ada nggak sih misalnya member Coach sendiri, nah itu tuh dia mengeluh nih, aduh aku ternyata nggak ngaruh yoganya dan segala macamnya. Pasti kan ada kesalahan di diri member ini sendiri kan. Itu biasanya kesalahan-kesalahan umum apa sih yang kita lakukan sehingga manfaat dari yoga ini sendiri itu kurang kita rasakan dampaknya bagi tubuh kita? Ya, untuk selama ini tidak ada, belum ada. Jadi mereka mungkin kalau untuk ke rohaninya belum mungkin kalau gitu. Tapi untuk selama ini tidak ada. Selama mereka mengikuti kelas, juga aku bilang mengikuti kelasnya secara rutin selama 6 bulan akan ada perubahan. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak mempunyai manfaat, ya kita support. Kita support dia. Karena butuh support kan, orang-orang yang belum mengenal yoga itu kita butuh support. Jadi support dari coachnya itu sangat diperlukan untuk member-membernya. Nah, jadi dia akan dapat manfaatnya situ. Nah, tapi kalau seandainya apa aja sih, misal bagi saya seperti saya nih pemula, kesalahan-kesalahan kecil yang sering saya lakukan misalnya Coach, yang harusnya nih pemula tuh nggak boleh lakukan ini misalnya. Ya, satu, pemula belum terbiasa dengan konsentrasi. Oh, konsentrasi. Ya, satu pemula itu biasanya belum terbiasa dengan teknik dan jadi konsentrasi. Ya, belum terbiasa karena di yoga itu susunannya dari atas kepala, kata-katanya, kiwingnya itu dari atas kepala, badan dan kaki. Ini biasanya mereka itu akan belum terbiasa mendengar perintah-perintah untuk menggerakkan tubuh.
Jadi biasa orang-orang yang masuk kelas yoga yang belum itu biasanya belum menyadarin tubuhnya. Jadi dia kadang-kadang kalau kelas basic untuk kaki kanan kaki kiri aja dia masih bingung letaknya di mana gitu kan. Kalau untuk orang pemula pasti badannya nggak lentur ya coach ya, maksudnya masih ada yang tegang-tegang, misalnya kayak gerakan yang Mbak Ivoni tadi juga contohkan, yang tangan nyentuh mata kaki ya, kayaknya saya nggak bisa deh coach ya. Itu ada treatment sendiri atau tekniknya? Ada tekniknya tersendiri, ada tekniknya sendiri kita terapkan ke mereka. Jadi kalau kita pakai teknik, kalau tekniknya benar, kita transfer ilmu kita ke member, dia bisa mengerti dan dia akan bisa dapat. Kalau dari Mbak Ivoni sendiri nih, pasti awalnya badan tegang nggak ya? Iya, sama. Itu gimana? Yang Mbak Ivoni rasakan gimana? Apakah sakit atau pegel segala macam? Pertama-tama waktu ikut kelas itu tentunya ya nggak nyaman. Maksudnya karena kita belum terbiasa kayak duduk begini juga waktu itu belum bisa. Benar. Tapi ternyata untuk teman-teman yang usianya sudah di atas 50 biasanya duduk begini, kalau misalnya kita pergi pengajian atau apa kan memang agak susah begini kan. Tapi dengan teknik yang diajarkan oleh Coach Dewi di yoga ini, duduk begini ini bisa berjam-jam tanpa rasa sakit dan tidak membebani tulang ini kita ya, tulang belakang kita gitu. Nah, awalnya sama kayak Mbak Gina tadi bilang, aduh ini harus menyentuh mata kaki gitu-gitu, terus harus dondok gitu-gitu kan, aduh rasanya mau copot semua hari pertamanya. Tapi setelah 2-3 kali ikut dengerin teknik yang tadi kata Coach Dewi tadi, benar setiap gerakan kalau ada tekniknya ternyata bisa. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi usai jeda satu. Tetaplah di Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang.
Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Nah, kali ini saya juga langsung ke Coach Dewi. Coach Dewi, saya sebenarnya dari tadi penasaran nih. Katanya kan di tiap tingkatan kelas yoga itu ada yang namanya challenge ya. Itu saya penasaran sih sebenarnya. Boleh nggak Coach dicontohkan nih seperti apa challenge-challenge yang tingkatnya udah advance ya, udah tinggi nih. Kalau misalkan tadi kita contohkan yang basic-basic nih Coach. Boleh nggak kita lihat sama tunjukin sama pemirsa yang ada di rumah ini Coach? Ya ada challenge, tapi yang umum aja challenge yang biasa diperagain. Boleh Coach. Oke, namanya headstand. Oh, headstand. Ya, jadi ini inversion. Oke. Inversion. Jadi head itu berdiri dengan kepala. Berdiri dengan kepala. Tapi kelihatannya berdiri dengan kepala, tapi kekuatannya ada di bahu. Oh, strong arm. Oke. Oke, ya. Jadi biasanya kita ambil kuda-kudanya dulu. Duduk seperti ini, namanya duduk Vajrasana. Terus kita letakkan tangan, siku, tekuk. Ya, ukur dulu. Dari sini kita mundur, kita letakkan puncak kepala, ubun-ubun. Ya, kita pegang, kita jinjit, angkat. Oke. Jalan, dorong. Kuatin bahu. Napas inhale. Iya, tahan di sini sebentar. Masya Allah, luar biasa. Oke. Wow. Oke. Ini namanya headstand permisa. Oke. Wah, luar biasa. Coach Dewi ini padahal mungkin sudah berumur ya Coach, tapi masih bisa melakukan challenge-challenge seperti itu ya Coach ya? Ya, makanya pakai teknik tadi. Kita yoga itu nggak kenal umur. Jadi ada kalau sampai umur berapa. Jadi yoga itu dilihat jam terbangnya. Semakin dia lama mengajar, dia akan dilihat aja, dia lihat membernya dengan postur tubuhnya, dia akan tahu. Jadi dia lihat jam terbang dia. Karena dengan jam terbang dia akan tahu postur membernya gimana gitu tahu. Gitu. Oke. Ini berarti salah satu challenge ya. Ya, challenge yang umum lah. Yang umum yang ya. biasanya diminta sama member-member gitu. Oke, ini Coach mau tampilin challenge lainnya atau udah cukup? Juga cukup. Oke, pemirsa. Nah, katanya juga dalam pelipatan matras nih ada tekniknya juga ya Coach ya. Itu seperti apa? Karena gini, setiap matras ada beda-beda. Oh, matras beda-beda ya. Jadi ini matras yang umumnya. Jadi kalau ngelipat matras, ini dibalik dulu. Ini atas, jadi ditaruh di bawah, yang bawah ke atas. Nah, digulungnya dari atas. Dari saya berarti? Ya, dari atas, dari sini satu aja. Nah, jadi yang atas tetap dia tidak boleh yang dibawa ke atas, tapi atas tetap harus di atas. Itu kenapa nggak bolehnya Coach? Apakah ada filosofinya atau ada manfaat tersendiri? Karena dengan buka begini kita akan tahu itu matras yoga. Oke, jadi nggak ketukar sama matras-matras yang lainnya. Iya, ini tahu matras. Boleh Coach, kita duduk lagi ya Coach. Oke. Nah, Coach, saya juga penasaran ya, katanya yoga ini katanya bisa bikin awet muda juga ya Coach ya. Nah, itu gimana ceritanya? Apa saya tidak perlu pakai skincare? Apa saya yoga aja nih biar bisa awet muda kayak Coach nih? Dalam arti gini, dengan kita, kan tadi yoga itu salah satu bisa menghandle emosi, menghandle stres, kan, memanage stres. Nah, dengan kita memanage stres, menghandle emosi, itu kan otomatis pikiran kita enak, tenang. Nah, salah satunya di situ. Yang kedua,
dari gerakan. Jadi dengan melakukan gerakan yoga, biasanya peredaran darah ke otak itu lancar. Lancar sekali. Betul. Ya mudah-mudahan kalau kita lancar tidak kena stroke gitu kan. Jadi dengan peredarannya lancarnya peredaran darah ke otak, itu kan wajah kita kan peredaran darah di wajah kita kan. Iya, itu bagus. Betul. Gitu. Nah pemirsa lihat kan dua narasumber kita ini betapa cantiknya mereka nih. Nih salah satu kuncinya adalah yoga, mungkin ya Mbak Ivoni ya, bener ya. Kalau Mbak Ivoni sendiri, yang Mbak Ivoni rasakan juga nih selain mungkin awet muda ya, itu apa lagi Mbak? Manfaat-manfaat yoga mungkin bisa dalam kehidupan sehari-hari Mbak Ivoni misalnya? Yang terpakai sekali dari yoga itu tadi karena olah napas, jadi kita bisa memanage emosi kita pertama. Terus kemudian kita juga tahu postur tubuh yang bagus untuk balance tubuh. Jadi bisa juga untuk kalau misalnya kita lagi ada sakit nih, misalnya gitu tadi, kayak misalnya tiba-tiba asam lambung naik, apa nih yang harus kita lakukan gitu kan. Kalau kadang-kadang kan kita nggak sengaja cedera, misalnya lagi tidur juga kadang-kadang orang suka salah bantal katanya gitu. Nah kita juga diajarkan bagaimana mengolahnya supaya bisa cepat pulih lagi. Iya, jadi ada gerakan-gerakan tertentu yang memang kita bisa pakai untuk kehidupan sehari-hari. Kalau saya terasa sekali tadi yang olah napas, jadi sama untuk yang posisi duduk dan berdiri, jadi tidak membebani HNP-nya. Ya. Katanya juga bisa meningkatkan fokus juga ya Coach ya. Iya, fokus kerja. Dan tadi sudah disinggung, jadi lebih awet muda. Oke, luar biasa sekali ternyata ya pemirsa. Nah tapi nih Coach, saya juga pengen tahu, berarti apa sih membuat perbedaan dari yoga sendiri dengan olahraga lainnya? Tadi juga sempat saya singgung, tapi kayaknya saya belum mendapatkan jawabannya juga nih. Katanya olahraga lain tuh kan kayaknya lebih keringetan deh. Kalau seandainya orang mau misalnya diet atau orang mau bikin kurus nih gitu kan. Orang umum misalnya mikir seperti itu kan Coach. Kalau yoga itu bedanya dengan olahraga lain karena yoga ada inversion. Inversion itu aja. Terus yoga itu ada pernapasan yang tidak ada di olahraga lain. Jadi dia memang tadi membakar kalori sekitar 300 kalau itu 200 sampai 300 ya. Jadi memang berkeringat juga berarti ya Coach ya. Jadi enggak mungkin gerakannya seperti tadi, tapi seperti headstand tadi juga butuh fokus juga ya. Butuh balance, keseimbangan, memanage nafas biar tahan di posisi itu berapa napas. Nah juga pemirsa mungkin Coach ada nggak pesan untuk masyarakat yang ada di rumah nih terkait misalnya yang mau mengikuti yoga juga, dan saran-saran dari Coach sendiri untuk pemirsa yang ada di rumah? Iya, ini gini. Kita terutama cewek, ya terutama cewek itu tidak ada kata untuk tidak olahraga, tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan kalau kita misalnya olahraga yang ringan, ya kita lakukan seperti yoga. Nah, kalau masuk di kelas-kelas yoga itu akan dibimbing dengan coach-coachnya sendiri. Terus karena cewek itu mempunyai 4 fase. Itu ada pertama menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Nah itu yang akan menguras kalsium di dalam tubuh kita. Jadi apalagi kalau kita sudah punya umur, kita harus melakukan olahraga. Ya kalau kita sesuai dengan kebutuhan kita olahraga yoga. Jadi yoga sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Olahraga yang nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Nah pemirsa, berarti juga olahraga yoga ini juga sangat bermanfaat terutama bagi wanita ya Coach ya. Dan juga tentunya olahraga yoga ini dapat meningkatkan konsentrasi kita juga dalam bekerja. Selain itu juga dapat menyehatkan tubuh kita karena tidak hanya bisa menyehatkan penyakit, tapi bisa memperbaiki postur tubuh dan juga sangat bermanfaat sekali ya, seperti manfaat-manfaat yang telah dijelaskan oleh Coach Dewi tadi. Nah, ini Coach dan Mbak Ivoni, mungkin kita sudah sejam nih berbincang-bincangnya. Terima kasih ya atas ilmunya dan sharing sessionnya juga pada sesi kali ini. Dan pemirsa, teruslah saksikan Bincang Lifestyle di TVRI Sumatera Selatan. Nah, akhir kata saya Gina Irvani dan juga seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.